seperti itu. Apa ya, harus bawa guide yang Mhm. lokal lah, guide Nah lokal itu yang tidak bisa menjelaskan. Nanti nah, kalau kita menjelaskan pakai bahasa Inggris ya harus ngeyel. iya. Guide lokal Dan itu biasanya yang bahasa lokal dia bisa membantu kita. Oke, Mas Irsyad dan Mas Wildan, ini sudah bisa langsung kita mulai aja ya. Oke, silakan Mas Suciani. Oke, Saya nanti assalamualaikum ngomong warahmatullahi. ini ya, setahu saya tentang India. Ya, Mas, nanti cuma sharing-sharing aja berkaitan dengan di India dan juga di Mesir nanti. Ya, Ya, selamat datang pada para narasumber, kepada Bapak Irsyad, Muhammad Irsyad, dan juga Bapak Wildan Mahir Mutakin. ya, Terima kasih telah menyempatkan waktunya di dalam diskusi kita mengenai kajian hukum pidana di negara-negara Muslim. Dan juga untuk Bapak Rektor UIN Radin Mas Said Surakarta dan seluruh jajarannya, dan juga kepada Pusat Studi Hukum dan juga Pusat Studi Konstitusi UIN Radin Mas Said Surakarta. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan juga kepada Fakultas Syariah UIN Radin Mas Said Surakarta. Oke, di kesempatan kita pada kali ini, kita akan sedikit sharing-sharing saja dan santai ini ya, Mas Irsyad dan juga Mas Wildan. Nanti kita bertanya santai di sini, kemudian hanya sekilas saja yang nanti kita membahas berkenaan dengan pengalaman Mas Irsyad dan juga pengalaman Mas Wildan di negara yang mayoritas memang Muslim gitu ya, untuk Mesir sama India gitu Mas ya. ya. Kalau dihitung jumlah penduduknya bisa dibilang sama dengan Indonesia lebih banyak Muslimnya. Lebih banyak di sana, oke. Di Mesir apalagi ya, di Mesir dengan sejarah yang begitu panjang terkait dengan Islam di sana, pasti perkembangan mengenai hukum sangat besar sekali di sana. Oke, kita nanti silakan saja Mas, saya persilakan kepada Mas Irsyad untuk sekedar cerita-cerita saja berkaitan dengan di Mesir seperti apa pengalamannya selama studi di sana, apa saja yang dialami. Silakan Mas Irsyad. Ya, terima kasih untuk Mas Suciani yang telah mempersilahkan saya untuk bisa sharing ya pada kesempatan kali ini. Jadi di sini saya tidak akan menyampaikan, tentunya saya tidak akan menyampaikan teori ya, karena saya juga ini bukan bidang saya sebenarnya, bukan hukum itu bukan bidang saya, tapi setidaknya saya bisa menyampaikan pengalaman ya, pengalaman berkaitan dengan hukum pidana yang ada di Mesir selama saya menempuh kuliah S1 di Mesir. Ya. Jadi saya, nah sebelum masuk ke pengalaman saya, gitu, jadi saya waktu itu pertama kali masuk ke Mesir itu tahun 2009, ya, 2009. Terus kemudian saya lulus tahun 2013 dan saya baru pulang di tahun 2014 awal, antara bulan Januari atau bulan Februari saya baru pulang ke Indonesia. Ya. Nah, saya tidak seperti kebanyakan, mungkin di sini kan banyak ya di UIN Radin Mas Said. Saya melihat banyak sekali yang juga lulusan dari Universitas Al-Azhar ya. Namun kebanyakan dari mereka saya melihat adalah lulusan dari Kairo ya. Sedangkan saya itu tinggalnya atau domisilinya di Mansurah. Jadi kalau misalkan secara jarak ya, Mansurah dengan Kairo itu sekitar 3 jam perjalanan, Mas Suci, Mas Wildan ya. Jadi kalau diibaratkan kota Mansurah itu bisa dikatakan Bandungnya Mesir lah. Kenapa Bandungnya Mesir? Gitu. Ini juga sebagai bercandaan teman-teman sebenarnya ya, karena memang Mansurah ini adalah kota jajahan Prancis terakhir ya. Makanya dinamakan Mansurah gitu, yang menang gitu. Nah, karena kota jajahan terakhir, maka banyak sekali orang-orang yang keturunan di Prancis. Gitu. Bisa bayangkan ya, kalau misalkan keturunan Arab Prancis itu seperti apa wajahnya, gitu. Terus kemudian fashionnya seperti apa, gitu. Bisa dibayangkan sendiri lah ya. Sama kayak dengan mungkin kalau di Indonesia dikenalnya mojang-mojang
Bandung gitu ya, kalau misalkan orang-orang misalkan orang-orang yang cantiknya di orang-orang cakepnya itu di Bandung gitu kan. Nah, itu sama gitu seperti di Mansuro. Makanya ada guyonan nih, biasanya sering ada guyonan kalau misalkan di Mansuro itu sulit sekali untuk mencari orang yang jelek. Tapi kalau misalkan di Kairo susah sekali mencari orang yang cakep gitu. Nah, itu hanya sebatas guyonan aja gitu. Karena memang saking banyaknya kalau misalkan kita keluar itu melihat orang-orang yang cakep gitu. Oke, anyways, jadi saya kuliah di Mansuro selama 4 tahun. Saya sempat di tahun terakhir ketika setelah saya lulus saya pindah ke Tonto gitu. Jadi saya ada pengalaman. Selain saya di Mansuro, saya juga berpengalaman pindah ke Tonto. Kenapa saya memilih 2 kota ini? Itu tadi gitu, karena masih sedikitnya gitu warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota tersebut ya. Kalau di Mansuro sendiri kurang lebih ada 60 warga negara Indonesia yang tinggal di sana, ada mahasiswa Indonesia yang tinggal di sana, hanya sekitar 60-an orang, sedangkan di Tonto lebih sedikit lagi gitu. Makanya kenapa saya memilih untuk tinggal di kedua kota tersebut. Karena apa? Karena saya ingin bisa lebih belajar ya budaya, terus kemudian bahasa gitu kan. Warga lokalnya, dan alhamdulillah gitu terbukti bahasanya ya lebih cepat gitu daripada dengan teman-teman saya yang ada tinggal di Kairo gitu. Karena kalau misalkan di Kairo kita keluar rumah atau keluar imaroh atau apartemen gitu, itu kita ketemu lagi dengan orang Indonesia gitu. Jadi sulit untuk menggunakan bahasa Mesirnya gitu kan, bahasa lokalnya. Itu singkat ya. Banyak bermain di sana Bang. Malah lebih kenal dengan orang selain Indonesia banyak di sana ya, di Mesirnya. Ya, iya. Dan ini juga menjadi pengalaman berharga buat saya gitu kan. Ketika saya tanya dengan teman-teman saya yang ada di Kairo, itu jarang sekali yang bisa diundang oleh teman-temannya orang lokal atau orang Mesir gitu, untuk mengikuti acara-acara adat mereka gitu, seperti acara pernikahan dan lain sebagainya gitu. Saya seringkali diundang ke desa-desanya atau ke kampung-kampungnya, sehingga saya bisa merasakan, oh ternyata begini toh gitu adatnya, oh ternyata begini toh gitu kan, pernikahan di sini gitu dan lain sebagainya. Itu saya menjadi tahu gitu dengan saya tinggal di sebuah kota yang memang jarang orang Indonesia atau penduduk asingnya, seperti itu. Nah, untuk berkaitan masalah hukum pidana ya, ini langsung loncat nih jadinya. Gak apa-apa ya Mas Suci ya. Sebenarnya kalau misalkan Mas kita diskusi banyak berkaitan itu. Jadi gini, kalau misalkan sepemahaman saya gitu dari saya gitu, hukum yang ada di Mesir itu sebenarnya hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Hukum ya, karena kita juga belajar Mesir juga pernah merasakan pendidikan hukum, dua pendidikan atau dualisme pendidikan hukum ya, di Mesir gitu, seperti ya hanya di Indonesia ya. Di Indonesia kan hukumnya ada hukum Islam, terus kemudian ada hukum warisan dari penjajahan Belanda. Ya. Dari Belanda Prancis ya. Ya, begitu pun juga dengan Mesir ya. Mesir itu juga merasakan dua pendidikan hukum yang sama gitu ya. Yaitu hukum Islam, yang kedua juga warisan dari Prancis ya. Kalau misalkan kita teliti lagi, ternyata Belanda juga pernah menjajah, Belanda pernah dijajah oleh Prancis gitu. Jadi kan jadi secara kalau misalkan kita berbicara hukum gitu, sebenarnya ya Indonesia juga Mesir juga hampir sama dengan Indonesia, hukum penetapan yang ada di Mesir juga sama dengan yang ada di Indonesia gitu. Pun demikian berkaitan dengan kedekatan antara politik dan lain sebagainya gitu, itu pun juga sama gitu. Mesir pun juga sistem kenegaraannya pun juga republik, meskipun sebelumnya Mesir itu pernah menjadi negara kerajaan ya seperti Saudi, namun
di tahun berapa saya lupa, itu sudah beralih menjadi republik seperti Indonesia. Dan secara kedekatan hubungan antara kedua negara, antara Indonesia dan Mesir pun juga sangat erat sekali gitu. Ini juga terbukti nanti ketika misalkan Mas Suci bisa main ke Mesir gitu, itu kalau misalkan ditanya bisa apa namanya, ketika main ke sana gitu, ketika ditanya sama orang lokal gitu, dari mana gitu, dari Indonesia, pasti selalu diungkapkan kata-kata ahsanun nas gitu. Kenapa? Karena memang Indonesia itu mempunyai jasa gitu atas kemerdekaan Mesir. Begitupun juga dengan Mesir mempunyai jasa atas kemerdekaan Indonesia. Jadi sehingga hubungan bilateral antara kedua negara ini sangat erat sekali. Kalau misalkan kita berbicara sana ya. Kembali lagi ke masalah. Pernah kayak di Indonesia misalnya ada pelanggaran naik kendaraan sepeda motor ataupun pelanggaran-pelanggaran kecil-kecil. Kalau di Mesir itu ada kayak seperti itu enggak? Kalau misalkan kendaraan-kendaraan seperti itu, karena kita jarang ya, kendaraan pribadi itu sangat jarang sekali. Kayak misalkan motor itu sangat jarang sekali di sana gitu ya. Tidak sama seperti di Indonesia ya. Adapun mobil gitu. Saya juga tidak begitu tahu ya terkait kalau misalkan mobil itu ada pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya itu seperti apa gitu. Itu saya kurang mengerti, tapi yang saya lihat terlalu cukup lenggang kayaknya. Tidak seperti di Indonesia gitu kan, ada tilang dan lain sebagainya. Kalau misalkan saya lihat dengan kacamata saya gitu. Terus di sini berkaitan dengan pidana lagi nih, Mas Suci. Ya. Ketika saya pertama kali datang gitu, itu lagi boomingnya ada isu kan tahun 2009 ya. Itu kalau misalkan Mas Suci pernah baca berita dulu tahun 2009 itu kan ada mahasiswa Indonesia yang ditangkap, dipidanakan, ada 4 mahasiswa yang dipidana hanya karena gara-gara mengikuti atau entah itu mengikuti kegiatan ataupun mempunyai buku karangan dari ulama salah satu golongan organisasi masyarakat tertentu gitu, seperti Ikhwanul Muslimin ya. Jadi Ikhwanul Muslimin ini memang adalah organisasi terlarang di Mesir. Makanya kenapa kita diwajibkan oleh KBRI itu untuk menghindari gitu, untuk tidak berurusan dengan yang namanya Ikhwanul Muslimin. Gitu. Karena apa? Karena ini sudah pernah terjadi oleh beberapa di antara mahasiswa Indonesia. Jadi, nah di sini juga ya Allah, mungkin ada sedikit. Mas. Nah, panggil Mas Yani. Ya, di sini ada sedikit, sebenarnya ada sedikit pertanyaan dari saya sebenarnya, gitu kan. Kan kalau misalkan kita di Indonesia itu hukum pidana itu berlandaskan asas praduga tak bersalah ya biasanya ya. Ya benar sekali. Kalau di sana gitu, kalau misalkan berdasarkan cerita yang saya dapatkan gitu dari mulut ke mulut gitu dari teman-teman saya gitu, terkait kasus 4 mahasiswa ini yang ditahan di Mesir gitu, itu sepertinya kok tidak berlaku asas praduga tak bersalah. Justru yang berlaku adalah asas praduga bersalah gitu. Itu yang saya amati, yang saya cermati. Karena apa? Karena mereka sudah dimasukkan ke penjara, mereka sudah sudah diberikan hukuman seperti penyetruman dan lain sebagainya gitu, padahal belum terbukti gitu bahwa mereka mengikuti organisasi tersebut gitu. Iya. Nah itu yang ketahui ya berdasarkan kasus ini. Ya itu berarti mirip sama Arab Saudi gitu ya. Arab Saudi juga semacam itu. Jadi ditangkap terlebih dahulu baru nanti dibuktikan ya. Iya, seharusnya kan untuk melindungi hak asasi manusia kan seharusnya setiap orang itu dinilai tidak bersalah sampai ada bukti yang menyatakan bahwa dia bersalah gitu kan. Iya benar-benar. Ya,
Tapi kalau misalkan saya melihat kasus ini gitu, itu kebalikannya gitu. Jadi seseorang itu ketika misalkan diduga atau disangkakan, wah ini kayaknya bersalah nih gitu, maka dia langsung dibawa, terus kemudian dimasukkan sel, terus kemudian diinterogasi, dihukum dan lain sebagainya gitu. Baru ketika misal ada bukti-bukti ya yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah gitu, baru dilepaskan. Nah, ini yang terjadi pada 4 mahasiswa ini. Itu pengalaman yang saya tahu berkaitan dengan hukum pidana. Itu Mas Suci. Oke, sekarang kalau Mas Wildan gimana Mas untuk di India Mas? Selama berapa tahun di India kan Mas Wildan? Ya. Saya 2 tahun Mas Suci. 2 tahun ya? Ya, Oke, 2 kali puasa, 2 kali lebaran tidak pulang. Bintang Tayyib. Enggak apa-apa malah di yang lain aja pengen ke sana gitu. Kecuali pada saat sekarang Mas ya. Kalau sekarang masanya COVID-nya mengerikan di India sepertinya. Ya. Oke, silakan Mas Wildan. Gimana pengalaman-pengalaman di sana selama studi di India? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati kolega saya Mas Suciani, Irsyad, ya, alumni Al Azhar Kairo, Mesir. Sebenarnya saya ke India ya sudah cukup lama ya, 2012 dan sampai 2014 ya. Jadi saya saat ini mengikuti perkembangan India ya dari televisi ya, karena memang pengen sebenarnya ke sana lagi, cuman belum memungkinkan ya karena situasi yang sekarang kan India jadi sorotan karena banyak kasus COVID-19 di sana ya. Memang kalau India ya, saya di India karena beasiswa dari pemerintah India sebenarnya. Jadi ini disekolahkan oleh orang India, jadi belum ada beasiswa LPDP ya. Baru setahun setelah saya di sana itu ada beasiswa unggulan dikti, ya, teman-teman saya ada yang nekat ke sana, bayar kuliah sendiri, baru kemudian tahun kedua dapat beasiswa dari dikti. Ya. Karena memang pendidikannya murah dan gitu. Ya. Jadi selama 2 tahun di sana, ya saya banyak mengalami berbagai macam hal dan berbagai macam petualangan. Ya. Dan beberapa kali juga saya juga punya teman di hukum ya, dan ini kayak kalau saya boleh share slide Mas sebentar ya. Mas. Ya. Jadi yang saya rangkum dari beberapa sumber. Saya di mana sharing slide ini? Sharing screen bisakah saya? Screen, ya sharing screen bisa. Bentar. Share screen ya. Sudah. Oh saya di accept dulu Mas. Maksudnya untuk share screen. Dijadikan host mungkin Mas. Nah, di sini host disable participate sharing screen. Oh ini yang Mas ini dari Fakultas Syariah ini membuatkan host. Kalau dikirim ke saya Mas, nanti saya boleh. Saya kira saya melanjutkan perbincangan sebentar. Karena di situ sebenarnya ada pengertian dari termasuk lembaga-lembaga yang menangani hukum di India. Masuk. Oke, sebentar. Oke, sudah. Ya, sebentar.
pengalaman sedikit saja, nanti yang lainnya cerita-cerita seperti Mas Irsyad tadi. Kalau sekarang yang lagi ngetren ya berarti COVID ya. Kalau dulu yang pas ketika saya di sana itu memang banyak terjadi ini ya, mungkin India kalau dengar berita-berita yang sisi buruk, sisi baik itu juga ada. Salah satunya adalah berita-berita tentang banyaknya ini pemerkosaan mungkin ya, karena katanya India tidak aman bagi perempuan. Dan sebenarnya kalau yang saya alami sih tidak seperti yang diceritakan oleh media-media yang ada di Indonesia. Ya. Karena saya sendiri tinggal di kota yang 40% itu penduduknya Muslim, yaitu di kota Hyderabad. Itu bisa di kota Hyderabad. Pokoknya ya kalau yang ada abad-abad itu penduduknya hampir 50% Muslim. Ya. Ada Aurangabad, ada Ahmedabad, ada kalau Islamabad jelas Muslim ya, karena memang pecahan dari ya kan Pakistan. Nah, karena dulu ada mungkin Mas Uci kenal ada yang Ali Jinnah itu Ali Jinnah. Ya, abad-abad juga. Muslim ya. Jadi yang Aurangabad, Allahabad itu ada nama kota-kota di India. Terus Musyirabad ya, dan di tempat saya ada Hyderabad, ada Secunderabad, ya, banyak masjid juga di sana. Banyak masjid, banyak Islam, banyak, dan di sana tidak ada perbedaan ya, antara Syiah Sunni, ya kita semua bersaudara. Bukan saya pernah salah masuk masjidnya orang Syiah, tapi ya tidak masalah, ya, tetap sholat di situ. Tetap boleh Mas ya? Tetap boleh ya, dan tidak ada. Dan di sana kalau kerja tentang hukum kan ada hukum negara, ya, kemudian hukum yang para ulama itu, karena juga punya ulama konsil. Itu berarti mereka diputuskan sesuai dengan masing-masing perkumpulan ulama. Ya, karena sebenarnya mereka kan bermadhab mayoritas kan Hanafi ya. Jadi mungkin ya beberapa ya, karena tidak ada yang tidak sesuai dengan di Indonesia, karena di sini kita kan menganut madhab Syafi'i ya, Syafi'i mayoritas ya. Syafi'i ya. Jadi seperti misalnya penentuan Idul Fitri, penentuan awal Ramadan itu saya kadang bingung. Pertama ini sebenarnya kita mengikuti yang mana? Karena saya ya di mana saya bermukim ya saya mengikuti di situ. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan hukum Islam, hukum karena saya selaku orang Muslim ya, maka saya sering aja saya berkonsultasi kepada kebetulan saya tinggal di komplek dekat masjid di situ, di Masjid Al-Aqsa namanya, di daerah Sitafal Mandi. Dan di situ banyak komunitas orang Muslim, ada juga komunitas orang Arab, dan kemudian juga dipengaruhi oleh Arab, ya, Muslim. Ya. Dan sebenarnya kalau dari ya, ketika kita berbicara tentang hukum, ya, hukum pidana di India ya, atau criminal law ya, Mas Suci ya namanya. Iya. Criminal law. Ya. Itu kalau slide saya sudah bisa ditampilkan. Ini saya cari-cari belum. Oh belum. Saya di WA. Karena dimintanya datanya kok menggunakan PDF ya. Ada apa-apa, PDF tidak apa-apa. Ya. Bentar Mas. Ini. Jadi kalau India kan semua sudah tahu bahasanya India itu penduduknya banyak ya, sekarang hampir 1,5 miliar penduduk India. Ya. Kemudian kita lihat sebenarnya lebih dari 180 juta penduduk India itu adalah Muslim. Jadi kan lebih banyak dari penduduk Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 180 juta penduduk India adalah Muslim ya. Dan kita punya Perdana Menteri, Presiden Muslim ya, Abdul Kalam, kemudian Perdana Menteri Muslim ya, India. Nah,
dan angka tersebut menempatkan India sebagai negara populasi Muslim terbesar ketiga di dunia, ya, setelah Indonesia dan Pakistan. Nah, kemudian jejak Islamisasi di India ya sebenarnya sejak zaman dahulu kala ya kan, diawali dari berdirinya dinasti Mughal, ya, mungkin bisa dilihat di peninggalannya kan ada Taj Mahal itu kan, kemudian ada beberapa kekaisaran Mughal ya, termasuk di dekat saya itu saya kan di Universitas The English and Foreign Languages University. Nah itu tempat saya adalah Central University, Central University itu berarti universitasnya pusat ya, milik pemerintah pusat. Nah ada namanya State University, itu universitas milik pemerintah provinsi ya. Yang terbesar di tempat saya namanya Osmania University. Nah, dan di sana juga banyak fakultas law yang belajar tentang hukum pidana, hukum perdata dan lain sebagainya. Dan juga di tempat saya juga ada Nalsar University of Law. Bahkan namanya aja sudah University of Law, maka bisa dipastikan biasanya yang ada di situ adalah fakultasnya adalah fakultas law dan mempelajari tentang law, dan itu yang terbaik di India. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang hukum di India, ya maka India sebenarnya demokratis. Ya, itulah mengapa teman-teman saya dari Iran, dari Turki, dari negara-negara Muslim itu senang banget di India karena mereka merasa bebas di India. Ya. Kalau di negara-negaranya, misalkan saya punya teman dari Iran itu foto di paspor aja harus pakai jilbab. Ya. Kalau di India saya lihat fotonya, saya lihat kelakuannya juga nggak beda jauh dengan teman-teman kita yang ada di sini. Ya. Ada malah suka mabuk, ada yang merokok dan lain sebagainya. Karena memang kebebasan itu yang mereka, salah satunya yang mereka inginkan ketika berada di India. Demokratis di sini. Jadi kekuasaan ada 3 ya kalau di India, itu eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Dan di India ada Mahkamah Agung ya, Supreme Court. Ya. Itu ya Mas Suci, kalau di ilmu hukum itu Mahkamah Agung posisi tertinggi di India. Dan sama kayak di Indonesia juga ya, di India. Kode hukum pribadi yang berlaku untuk Hindu, Muslim, Kristen dan lain sebagainya. Kan baru-baru ini kan mungkin nggak membaca di berita ya, sebenarnya ada yang beberapa hukum sebenarnya harusnya hukum perdata ya, tapi dimasukkan ke hukum pidana. Ya, contohnya misalkan hukum keluarga ya, beberapa ya kan. Jadi talak 3 itu sudah masuk hukum pidana. Jadi kalau nanti coba dicari di berita, tapi selanjutnya seperti apa? Ini sebenarnya di Mahkamah Agung mengesahkan bahwasanya talak 3 kan masuk hukum pidana. Jadi bisa di penjara. Dipidanakan karena terkait dengan hak-hak perempuan, equality, ada emansipasi wanita di sana kan. Itu dan kemudian terkait dengan ya kenapa kok umat Islam itu di India tidak bisa menjadi mayoritas ya, karena memang ya dalam segi jumlah kita kalah banyak dengan orang Hindu dan orang agama lain, Buddha dan sebagainya. Ya, cuman di Islam itu kan mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi mereka, kalau kita jadi minoritas pasti kan kita juga akan bersatu kan. Mereka juga punya konsul ulama, mereka badan komunitas Muslim itu diperhitungkan ya, di sana. Ya. Cuma di sana komunitas Muslim kan beraneka ragam. Ya. Kalau yang ingin mayoritas Muslim berarti di negara Bangladesh mayoritas Muslim, dan hukumnya hampir sama dengan hukum di negara kita demokratis. Nah, hukum
yang ada di India pun tidak menerapkan hukum agama Hindu misalkan, tidak, mereka tetap warisan dari Belanda. Jadi KUHP-nya itu kan KUHP warisan Belanda, ya kan? Jadi namanya Indian Penal Code. Indian Penal Code itu. Ini Mas ya. Ya itu yang slide pertama. Nah, itu adalah ketika saya berada di Nasar University of Law. Kan ada Lady of Justice. Tapi jangan diartikan saya mencampuri hukum, mencampuri hakim. Jadi itu saya hanya berfoto ya. Karena saya suka ada Lady of Justice ya. Jadi bukan berarti saya interfere the law. Ini berarti satu kampus Mas ya untuk fakultas hukumnya ya? Bukan, ini kampus di state saya itu banyak kampus-kampus. Ini salah satu kampus hukum yang next slide Mas. Oke. Nah, ini tentang India ya. Ini kita skip saja. Kita skip. Kemudian ini sistem hukum di India. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi karena itu kalau banyak kan orang kaya itu ya, para hakim, para pengacara itu bisa kaya raya. Kayaknya seperti di Indonesia ya. Karena pengacara itu memang kalau di negara hukum maka mereka bisa menguasai peradilan, persidangan. Ya. Begitu. Ya. Next Mas. Next. Ya, ini tentang India. Nah, ini terkait dengan Islam di India. Yang tadi saya sebutkan. Jadi apa namanya, saya masuk ya, ini dinasti Mughal ini. Dan mereka banyak sebenarnya koloni-koloni Islam itu peninggalannya lebih banyak daripada Hindu. Karena orang Hindu itu, mohon maaf ya, mereka untuk apa namanya acaranya kan tidak terpusat. Islam kan terpusat kayak kekhalifahan, kemudian ada apa jaringannya, dan mereka rata-rata membangun peninggalan yang luar biasa, termasuk Masjid Jami di Delhi, kemudian dan mungkin kalau Mas Irfan pernah ke Nizamuddin, ada Jamaah Tabligh markasnya yang terbesar ya. Dan saya pernah ke sana makan dengan teman-teman ya, banyak yang dari Indonesia, rasa gedung jauh lah itu ya. Kemudian next slide. Ini ya sama dengan Indonesia, sebenarnya hukum di India dipengaruhi oleh politik. Prancis itu ya Mas ya. Ini Inggris. Bukan, ya kalau dulunya oleh Inggris, ada Indian Penal Code itu, yang KUHP itu. Kalau yang sekarang perkembangannya dibangun oleh politik ya, siapa yang berkuasa begini. Nah, di sana sekarang ada BJP, Parti Narendra Modi itu. Kan ada amandemen. Iya Mas. Amandemen misalnya tadi Kepala Tiga kemudian masuk pembicaraan. Nah, kemudian ada yang mengatur tentang hak-hak minoritas Muslim yang kemudian sempat dibatasi itu. Kemudian jadi bentuk. Nah itu karena memang politik jadi penguasanya. Masyarakatnya juga plural di sana Mas ya. Kayak Indonesia. Plural. Masyarakatnya plural dan mereka mengakui orang tidak beragama, ateis boleh hidup di sini. Dosen saya ini termasuk salah satu profesor saya itu ateis. I don't believe in any religion. Nah, itu dia mengaku sendiri di kelas. Tapi ya enggak masalah lah, saya belajar sesuatu, bukan belajar agama. Dia dulu dari Hindu, kasta bawah, ya, kasta Dalit, kemudian karena merasa tertindas, dia pindah Buddha. Buddha itu kan tanpa kasta, acaranya terutama itu, kemudian hukum-hukumnya juga lebih nyaman. Kemudian setelah itu kok merasa karena pikirannya lebih dari ya, dia mengandalkan rasio, maka ya tidak percaya agama, jadi dia ateis. Itu next. Nah ini sebenarnya there was no criminal law in ancient time ya, karena kalau zaman dulu ya mereka sesuai dengan kitab pelajarannya dan sesuai dengan culture ya. Sebelum sebelum India merdeka itu kan orang Hindu ya diputuskan dengan
hukum pidana menurut ajaran Hindu. Orang Muslim ya dirajam misalkan seperti yang hukum syariah. Tapi setelah India merdeka, ya dimerdekakan ya lebih tepat selang beberapa hari ya dengan Indonesia. Itu mereka punya ya namanya Indian Penal Code. Yang mana itu juga buatan dari Inggris. Bisa dibaca di sini. Jadi dari namanya Lord Macaulay ini yang propose pertama kali di sana. Kemudian ada amandemen dan lain sebagainya. Seperti kita KUHP warisan Belanda yang kita gunakan untuk RUU itu yang jadi kontroversial itu kan seperti itu. RUU tentang tadi harusnya hukum ini perdata, kemudian karena persamaan hak laki-laki dan perempuan kemudian dibahas di Mahkamah India, kemudian ternyata jadi pidana, kemudian protes. Nah, itu. Ya hampir sama dengan kita. Jadi mereka dan penguasa di parlemen itu juga ada orang Muslim, orang Hindu, orang campur gitu Mas ya. Masik, campur juga. Yang pakai ubel-ubel, ada perban. Nah, saya juga belajar banyak ini kan ketika saya magang di kedutaan. Ya sebenarnya bukan magang sebisa karena libur kuliah daripada pulang belum lulus waktu itu masih 1 tahun, terus saya iseng-iseng ke Delhi. Kemudian saya cari pengalaman di Mas ya. Iya, bilang sama Pak Atas pendidikan Pak, saya kan waktu itu wakil ketua PPI saya. PPI itu belajar Indonesia. Saya mau belajar di sini. Nanti kalau ada kegiatan ya makanya saya sedikitkan biar nanti dapat honor gitu ya. Nanti jadi moderator narasumber gitu. Lumayan kan. Pernah beberapa ngajar bahasa Indonesia untuk asing di sana. Nah, jadi dari situ saya belajar banyak terkait dengan hukum dulu. Ya sekilas lah. Saya juga hampir sama dengan di Indonesia. Dan polemik itu tetap ada. Ya. Karena India itu termasuk jarang yang memberikan hukuman mati. Ya. Baru ketika 2012 itu 2012 atau 2013 atau 2014 itu hukum mati para pemerkosa. Ada 4 orang yang merkosa itu yang sampai jadi perhatian dunia internasional karena diperkosa tidak hanya diperkosa tapi juga disiksa. Ngeri sekali itu melakukan di itunya ya kan tidak ada. Kadang itu orang India itu di sisi lain baik, sebagian ada yang barbar ya kan seperti kita kan kita melihat dulu siapa pelakunya. Kalau orang Muslim insya Allah baik. Dan kalau biasanya kalau yang kasta-kasta ya karena hukum di India itu dulunya kan dimulai oleh kasta ini yang jadi ada diskriminasi Mas ya ada diskriminasi penerapan hukumnya. Saya bilang itu ada sertifikat kasta bisa naik kecuali Anda ya kan kastanya macam-macam kecuali jadi landlord atau tuan tanah itu bisa dan mereka juga kalau kita seperti hukum perdata di India misalkan kayak materai, sewa kos ini nanti kalau begini didenda ini. Saya pun juga harus banyak belajar karena kalau enggak saya ditipu nanti kan tiba-tiba saya suruh tanda tangan ini ternyata tanda tangannya biaya kosnya naik. Nah itu kan masuk perdata. Saya padahal harus paham hukum itu. Kalau pidana insya Allah saya belum pernah berurusan dengan pidana. Kalau saya pernah dan itu biasa ya karena di sana memang kompleks. Ya. Next Mas. Ya. Ini ada types of law, ada substantive law. Nah, ini tadi ya, yang mendefinisikan hak-hak. Nah, yang saya maksud tadi Indian Penal Code itu adalah KUHP-nya. Nanti Mas Suci bisa membaca. Iya benar. Itu mengatur lengkap. Terus ada stages of committing the crime, ada motive, intention, preparation, attempt, commission, sama dengan di Indonesia. Jadi tidak langsung pertama-tama dihukum tidak. Aja ya memang menampilkan asas praduga tak bersalah.
Kalau di sana terkait apa hubungan seks itu memang bebas Mas ya atau seperti apa sih? Saya baca-baca terkait di Karena India. India itu sebenarnya negara bebas tapi menganut norma ya. Orang Hindu itu kan juga mempunyai norma norma agama mereka ya. Mereka ya Iya. tidak memperbolehkan seks di luar nikah. Tapi anehnya kan India itu saya tidak tahu, mungkin nanti dibaca lagi dia melegalkan juga gay itu, homoseksual. Oh, LGBT itu Mas ya. Jadi itu di sana ya, bisa dibilang India itu seperti Amerika yang nomor 2. Liberal. Jadi lumayan liberal juga ya, bebas gitu Mas ya. Liberal ya. Maka Anda juga harus hati-hati dengan cowok di India. Cowok India maksudnya. Bukan semuanya dibunuh. Bisa dilirik cowok saya tuh. Oh, teman saya itu nggak hanya dilirik, dilus-lus, bahkan dibeleh. Tapi itu kan belum termasuk yang tindakan ini. Kalau di kampus kan ada sexual harassment, ada dilindungi semua. Ya, walaupun di sana bebas berpakaian, tapi kan juga harus sesuai dengan norma. Kita, saya kuliah aja, teman saya pakai tank top, pakai ini. Nah, apalagi kampus saya, kampus Central University. Jadi, ya macam-macam. Ada teman saya yang Muslim itu pakai burqa. Ada teman saya yang India Muslim itu dia pakai kayak sari gitu. Dan dosen saya juga pakai sari, kelihatan pusatnya itu udah biasa. Dan di sana banyak di kampus saya itu banyak juga dosen yang Muslim ya, karena kan ada yang jurusannya Arabic Studies ya, kemudian jurusannya Hindi Studies itu banyak juga yang orang Muslim, profesor Muslim juga banyak dan kalau di Muslim kan berarti kan dia tidak terkena hukum agama Hindu ya kan, ya, jadi bebas mau menikah dengan siapa beda dengan jadi dibedakan berdasarkan agamanya gitu Mas nantinya. Bukan, kalau saya Muslim maka saya tidak terikat dengan agama lain yang tidak tertulis ya. Terikat dengan hukum yang tertulis di negara itu. Misalkan saya Muslim, jadi saya tidak harus memandang menikah dengan kalau saya misalkan punya teman, kemudian teman mau masuk Islam, padahal dia dari kasta rendah agama Hindu, dia mau masuk ke Islam ya tidak masalah. Tapi yang masalah adalah kadang orang Hindu menikah sama orang Hindu, nah, dari segi legalnya tidak ada masalah, tapi dari segi tidak tertulisnya di Indonesia itu dia kastanya tidak cocok ini ya nggak jadi, karena di sana sebenarnya sistemnya dowry ya, jadi dowry itu laki-laki yang berkuasa, yang dikasih mahar malah yang laki-laki. Kebalikan aja. Ya kan Mas, yang dikasih mahar yang laki-laki, perempuan tuh malah mengeluarkan banyak biaya. Ya model seperti di Padang mungkin kurang lebih ya. Padang. Perempuan di Padang itu, tapi nggak tahu. Tapi sana laki-laki deng, ya, laki-laki yang dikasih mahar dan sistem dowry itu. Itu Mas. Terus mungkin slide saya yang terakhir ini tadi types of law, apalagi ini. Nah, Indian Penal Code ini juga hanya berlaku kepada orang India ya. Kecuali di Jammu Kashmir yang ini ditanyakan sama Mas Irsad tadi ya. Karena di Jammu Kashmir itu kan itu rebutan 3 negara ya, dari India, Pakistan dan Cina. Jadi kalau Mas Irsad masuk di negara yang bagian Ladakh itu berarti masuk ke India, nanti agak ke atas itu Pakistan, nanti masuk agak ke timur gitu sudah wilayahnya Cina ya. Jadi dan sebenarnya saya punya teman orang dari Kashmir ya, orang Kashmir itu sebenarnya pengen merdeka dari India tapi nggak boleh sama India, dan dia kalau orang Jammu Kashmir itu orangnya ganteng-ganteng ya, kayak 11-12 kayak Mas Irsad lah, agak mancung. Standarnya berarti ya. Ya, seperti kalau dosen syariah ada Pak Dekan Pak Ismail Yahya itu ya mirip. Oh iya. Tinggi terus ini ya.
Mancung. Ya, itu orangnya mancung, cantik-cantik ya, pokoknya orang Kashmir itu futsun yang enggak kalah sama orang. Di situ mayoritas 90% ya Muslim ya. 90% Muslim, ya, dan itu yang warga lokal memang pengennya memang merdeka dari India kan, karena India juga pengennya seperti Pakistan dulu, tapi kan tidak bisa karena Pakistan sudah menyusun strategi dan ada yang mengawali dulu. Kalau Kashmir kan karena terpecah jadi 3, jadi teritorinya juga 3, ya jadi kita kalau cegat itu kecegat tentara mana ya. Dan saya pernah ke daerah Simla itu dekat Jammu Kashmir itu masih wilayah India, jadi tidak ada masalah, dan kita ada teman saya sama teman saya orang India. Tapi kalau sudah agak ke atas ya ini semakin, apalagi di sana kalau dingin kan ekstrim ya. Kalau salju ya ini. Nah, kalau ke Kashmir bagus sih, pemandangannya bagus pas musim semi itu. Tapi kalau musim dingin ya nggak kelihatan sebenarnya. Yang penting saya ke Nepal ya. Saya pernah ke Nepal juga dan Pernah ke Nepal, Mas? Gimana di Nepal? Bagus ya? Saya ke Nepal itu kan saya dikira orang Nepal. Kita kan sama kayak orang Nepal wajahnya. Muka Indonesia, muka Nepal. Iya. Ya udah langsung diajak ngomong pakai bahasa Nepal, pakai bahasa Inggris. Enggak paham aja. Dan di Nepal itu ya Kathmandu, ibu kotanya itu kan terletak di atas, di lereng Gunung Himalaya. Saya waktu itu ke sana karena conference ya, terus saya berpetualang. Bayangkan dari Hyderabad, India Selatan agak ke tengah, naik kereta ya sampai ke perbatasan itu selama 5 hari ya, kemudian dari perbatasan nyebrang, terus seharian naik bis melewati lereng Gunung Himalaya itu, dan itu perjalanan hampir seminggu. Dan ditawari bisnya setelah perbatasan itu, Anda ingin yang bis with insurance atau without insurance? Nah, ini maksudnya apa? Nah, kalau with insurance ya nanti kalau bisnya masuk jurang ya Anda dapat asuransi. Kalau without insurance ya sudah, salam. Kan horor kan ya udah saya with insurance, agak bayar mahal dikit ya, tapi kan ada dapat asuransi ya. Siapa tahu nanti misalkan pulang tinggal nama kan juga ada asuransi yang bisa diklaim. Tapi alhamdulillah ternyata enggak. Karena saya bersama teman saya dari India 1, dari Yaman 1, dan ketika masuk perbatasan itu juga ditanya. Kita masuknya malam-malam pun tanya macam-macam ya, kita tujuannya jelas ya. Udah lewat perbatasan darat itu. Darat terus perjalanan lama sekali. Nah, itu pengalaman sekilas di India, Mas. Jadi, dan hukum ini tidak berlaku juga untuk orang luar di India. Jadi Indian Penal Code has extraterritorial authority in sense that it applies only outside of Indian territory. Jadi ya kalau kita ke sana berarti kita melakukan kesalahan, ya kita tidak dihukum seperti hukum India. Kita akan dilihat per case-nya seperti apa. Ya kan. Saya overstay misalkan, ya itu berarti bukan masuk pidana. Terus saya ada orang Arab melakukan tindak pidana pun tidak langsung kemudian dihukum pakai hukum ini. Ada aturannya sendiri gitu, Mas, untuk orang asing itu ya? Ada aturannya, tapi ya nanti disesuaikan. Jadi hukum itu berlakunya untuk orang India. Sepertinya begitu, karena teman saya pernah ada masalah waktu itu. Jadi ya alhamdulillah dia bisa dibantu dari negaranya, kan biasanya kan begitu kan, di mediasi. Seperti tadi kalau di Mesir ya berarti dimediasi dari kedutaan. Ya, itu yang penting sebenarnya. Jadi jarang ada cerita kita kena hukum di sana, kecuali memang teroris ya, kita ikut case-nya ya, karena sana yang teroris langsung hukumannya hukum death sentence. Ya, dan tadi yang hukuman mati yang setelah teroris itu kepada 4 pemerkosa yang sadis ketika tahun 2014 itu sudah lama dia tidak memberlakukan hukuman mati, dan karena saking sadisnya dan jadi atensi publik internasional ya
maka dijatuhkan hukuman mati. Gitu Mas. Jadi ya mungkin kalau ada pertanyaan ya. Oke, Mas. Nanti ini yang lain nanti bisa dibaca. Ini kan kayaknya tingkatan levelnya sama dengan kita ya. Ada Supreme Court, kemudian ada Metropolitan Court, ada ya orang Karena kan. bekas jajahannya sama, Mas. Iya betul. Induknya juga Prancis tuh. Kitabnya aja yang beda. Iya, kitabnya beda. Belanda sana kitab Inggris. Iya. Sama-sama jajahan. Sama-sama jajahan. Kalau sana nanti ke Malaysia, Singapura itu masih arah-arahnya nanti. Oke, arahnya sama. Oke. Terus kalau mahasiswa pas pengalaman di sana gimana, Mas? Yang tadi diceritakan di Kashmir mana pas di India itu? Oh ya, yang di Kashmir ya. Ini juga mungkin bisa dijelaskan juga ya nanti sama Mas Wildan ya berkaitan pengalaman saya ketika saya diinterogasi ya bukan di Kashmir ya sebenarnya, interogasinya malah justru di Srinagar kalau nggak salah. Waktu itu ketika di Amerford kalau nggak salah. Di Jaipur ya, Amerford itu ya, Mas Wildan. Iya. Oh, Jaipur. Iya, Jaipur. Waktu di Jaipur. Jadi ketika itu saya kan baru tahu kalau misalkan Kashmir ini diperebutkan, terus kemudian ada isu ingin melakukan pembebasan. Gitu. Terus kemudian pertama kali saya menggunakan spanduk di Delhi, gitu. Itu kebetulan karena tidak ada yang melihat dari pihak polisi atau TNI dan lain sebagainya, gitu. Pokoknya dari pemerintah itu tidak ada yang melihat, maka itu bebas gitu. Tidak terbukti di Hawa Mahal waktu itu kita membentangkan spanduk itu kita tidak ditangkap, tidak ada masalah gitu ketika itu. Tapi ketika saya di Amerford kebetulan ada polisi terus kemudian melihat bahwa di spanduk saya itu tertulis India dan juga Kashmir. Dianggapnya kita ini adalah pro penduduk Kashmir yang ingin membebaskan Kashmir juga gitu kan. Apalagi mayoritas orang-orang kita kan berkerudung ya. Mayoritas orang kita kan berkerudung gitu. Jadi wah jangan-jangan ini karena gara-gara orang Muslim terus ya, juga Pakistan ini mungkin ya. Iya gitu kan. Ingin mendukung gitu kan, ingin mendukung kebebasan si Jammu dan Kashmir ini gitu. Akhirnya karena mereka tahu bahwa saya adalah tour leadernya, terus kemudian saya diajak ke kantor. Nah itu gitu, saya diinterogasi selama 1 jam. Ketika ya untungnya tidak dilakukan seperti mahasiswa yang di Mesir tadi yang saya ceritakan ya, setrum lah atau apa dan lain sebagainya gitu. Cuma hanya ditanyakan, kenapa kamu membawa spanduk ini dan lain sebagainya. Ketika saya menjelaskan bahwa maksud saya adalah karena saya membedakan antara 3 kota yang saya kunjungi yaitu Delhi, Jaipur dan juga Agra dengan Kashmir gitu. Karena Kashmir letaknya pun jauh gitu dari 3 kota ini. Letaknya jauh. Terus kemudian kalau misalkan sejarah gitu kan, 3 kota yang saya sebut India ini itu kan disebut dengan ya, sedangkan Kashmir ini saya tidak mempunyai istilah lain gitu namanya untuk menjual. Dan juga salah satunya adalah Kashmir ini juga nilai yang kita jual karena di situ adalah mayoritas penduduk Muslim. Terus kemudian kita ke Gulmarg ya, ke gunung yang ada saljunya itu. Nah sehingga kita membedakan itu gitu. Kita jelaskan itu gitu. Alhamdulillah dalam selama kita diwawancara 1 jam, alhamdulillah ya kita dibebaskan. Ya, ya begitu. Jadi Mas Suci,
Tadi kan Mas Edzat bawa rombongan, terus kalau ketika foto ke Hawa Mahal kan tidak ada masalah ya. Hawa Mahal itu Mas, tempat di di Rajasthan. Kan banyak jendelanya, Hawa itu angin. Mahal itu tempat. Nah, ya memang orang India dan Pakistan itu nasionalismenya tinggi. Kalau pernah ke Gujarat, kemudian ke perbatasan itu biasanya ada orang pernah melihat upacara penurunan bendera India dan Pakistan itu unik, itu asik nanti silakan di Google. Jadi ketika kita ke perbatasan India dan Pakistan, maka mereka akan menunjukkan kehebatan tentaranya masing-masing, karena mereka memang menjaga kedaulatannya secara tinggi dan nasionalismenya tinggi, dan kadang orang India sendiri itu saklek dengan aturan. Dan ketika mereka sudah dijelaskan, kita memang harus sabar menjelaskan dengan panjang lebar. Jadi memang salah satu hal yang bisa saya peroleh dari kuliah di India adalah kita harus menjadi orang yang bersabar dan bersyukur. Jadi, bersyukur karena saya tinggal di tempat yang sebenarnya nggak terlalu kompleks orang kaya ya, tapi ketika saya ke Mumbai, ke kompleksnya Shah Rukh Khan, itu kan sudah wah mewah. Bahkan di tempat saya ada high tech city, kantornya Google, kantornya Microsoft dan lain. Tapi ketika saya berjalan memakai kereta itu ya, dari ketika saya ke Delhi kan naik kereta kan, sering naik kereta saya ke Delhi karena memang perjalanannya jauh, kalau naik pesawat mahal, dan itu hampir 30 jam kalau Hyderabad Delhi naik kereta itu udah biasa. Itu ya kita melihat dari sisi India yang sisi Islam area itu kan kita merasa bersyukur, dan kita harus merasa bersabar dengan yang birokrasi yang bulat-bulat seperti itu. Memang itu hampir mirip dengan Indonesia. Saya pernah ketika itu ada orang Indonesia ditahan di bandara di Hyderabad ya, karena dia itu sebenarnya mau piknik atau mau apa gitu. Karena dia nggak bisa ngomong dan berdebat dengan orang India. Nah, saya karena yang di state itu ya saya dan teman-teman yang datang menyelamatkan dia, artinya menyelamatkan dari interogasi yang ada di bandara selama hampir 1 jam juga itu. Ya. Maka setelah itu kemudian kita buat kebijakan kalau ada orang Indonesia atau ini waktu saya masih di sana ya, orang Indonesia atau siapapun yang pergi ke sini entah dengan riset atau apa, kita akan bantu dengan memberikan jaminan. Jadi kita berikan jaminan, kita membuat surat, tanda tangani pakai materai, terus di-scan, dikirim ke sana, bahwasanya sana nanti si A ini kalau masuk ke keluar dari airport, sebelum keluar kan diinterogasi imigrasi, ini sudah ada penjaminnya. Oh, penjaminnya adalah si Wildan, tinggalnya di sini, ID-nya jelas, purpose number-nya ini, dan dia ke sini atas nama ini. Biasanya saya dikonfirmasi telepon, apakah benar ini your family? Ya, saya bilangnya family karena kalau tidak family nanti biayanya ribet. Bilang aja, he is my family and he is going to visit ini. Oke. Ya, sebenarnya orang India itu kehati-hatiannya cuma seperti itu. Jadi ketika kita membantu orang Indonesia yang berwisata kan juga banyak itu, beberapa kali saya jadi tour guide lokal orang Indonesia yang datang ke India, dan dia entah datang karena short course atau apa ya, saya sarankan itu. Jadi gunakan nama teman-teman kita yang ada di situ, ya kita harus percayalah sama orang kita sendiri kalau mereka orang baik dan datang dengan tujuan yang bagus. Ya, akhirnya kita berikan penjaminnya itu adalah kita, dan itu tidak ada masalah di imigrasi, langsung keluar, langsung nanti kita kasih alamat, mereka sampai di tempat kita. Dan kalau enggak memang ribet. Nah, saya sendiri pernah rame dengan petugas imigrasi gara-gara paspor extension saya itu stempelnya itu ditaruh di halaman yang agak belakang gitu loh. Kan ngeselin imigrasinya, lo kamu sudah habis overstay kok kamu masih di sini ya. Lo ini saya sudah di extend. Itu berdebat kita kasih bukti. Ya ini kan ada stempnya ini extend tuh kan saya kan tanya ketika visa saya habis misalkan tanggal 15. Nah, saya itu keluar tanggal 30, tapi visa saya sudah di-extend sampai bulan depan. Nah, itu kadang mereka kan harus debat dulu.
Nah itulah Ya, itu. pentingnya memahami bahasa lokal ya. Itu kalau Mas Irsad mungkin paham bahasa Mesir yang bahasa jalanan. Kalau saya ya sedikit memahami bahasa jalanannya bahasa Hindi ya biar nanti nggak ditipu atau biar nggak kena prank ya, kalau zaman sekarang. Itu Iya, Jadi salting itu. itu. karena Ya bahasa sih, Arab kalau di pengalaman. Mesir kalau kita pakai bahasa Arab yang sesuai dengan grammar bahasa Arab Saudi Arabia kan beda ya Mas ya. Beda. Itu bahkan penduduk lokalnya banyak juga yang nggak tahu gitu Nggak kan tahu bahasa malah. fushahnya itu. Uh, Iya. banyak sekali yang nggak tahu. Apalagi kalau misalnya kita belanja ke pasar gitu, kita menggunakan bahasa lokal aja, bahasa Arab fushah itu mereka banyak yang nggak tahu. Iya, kita dipisui aja kita nggak tahu. Are bakal hubaya, Senyum-senyum are aja ya. Mas ya. Padahal bahaya kamu dipisui. Nah, lu iya tuh tak balas visuan lagi ya. Tapi yang nggak gitu maksudnya ya 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 seperti itu untuk pembelaan saja. Dan Iya. alhamdulillah kalau di India itu begini Mas, misalkan tabrakan di tengah jalan ya kan di India itu kan beberapa kota kan orangnya kan ngeyel jadi nggak pakai helm itu udah biasa Iya. dan sering bunyikan klakson kan tot 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 tot. Eh, Saya nabrak bajai cetek ya, bajainya jatuh terus saya gundung. Kita berdebat di jalanan tuh hampir beberapa menit mungkin hampir sampai setengah jam. Sudah setelah itu selesai. Tidak ada yang Maaf-maafan ya. maaf-maafan, tidak ada yang sampai itu polisinya nggak ada ya. Kalau polisinya ada ya nanti urusannya lama lagi. Kalau polisinya nggak ada, pokoknya kita adu debat salingan. Nanti banyak orang Jadi berkerumun. hampir sama saya di Mesir. Iya. Iya. Itulah Hampir uniknya ya. sama. Jadi nggak ada yang dirugikan. Terus terkait ini Mas Wildan, apa namanya? Saya kan sering kali lihat tuh kalau misalkan di India, ya, kita itu berhenti hanya gara-gara menunggu sapi lewat yang lama. Iya, nah itu apakah ada undang-undangnya atau seperti apa gitu? Atau hanya karena alasan agama? Ya, Etika gitu ya. berarti Iya. karena ada sapi ya. Nah, ini Sapi duduk gitu kan lama sekali gitu. maksudnya saya kirim gambar sapi ini ada ini. Oh iya. Saya tadi mau share gambar ini tapi belum. Oke, bentar Mas. Ini gambar sapi. Nah, itu juga sempat saya alami soalnya. Kita nunggu apa namanya 30 menitan kalau nggak salah itu. Nunggu sapi. Nah, itu sapi di dekat komplek tempat tinggal saya itu dia sapi itu kan kayak ayam di sini. Ada yang dijarke gitu aja, ada yang dimiliki oleh orang ya. Enggak hanya sapi Mas, sapi, babi, terus anjing, kayak ayam kalau di sini. Keliaran dan nah ini Mas. Nah, ini sapi mau dikorbankan buat kita ya. Bukan, ini sapi ini kedatangan sapi itu berkah bagi penjual roti yang ada di situ. Ya biasalah kalau ke Bali kan sebelum toko buka mereka sembahyang dulu. Ini pakai dupa macam-macam terus dibuka tokonya ritual terus disirami air karena Hindu itu. Nah, nanti kedatangan sapi. Nah, sapi kan dianggap binatang suci ya kan. Dianggap binatang suci. Jadi kalau sapinya di tengah ya paling truk bis itu cuma ngelakson aja dia nggak berani kok nabrak sapi ya nanti dikerumpiung orang sak komplek di situ. Sapinya nanti minggir sendiri atau digusah gitu minggir terus baru lewat. Ya memang agak agak unik dan kocak gitu dan kadang konyol. Kan kalau di kampus saya itu saya masih menjumpai merak Mas, kadang ada merak, burung merak kalau pas musim-musim agak dingin gitu ya. Enggak terlalu dingin kayak di Indonesia. Tapi kalau panas ya ekstrim sampai 50 derajat. Karena orang selatan agak hitam-hitam daripada orang utara. Tapi burung merak, burung-burung yang jarang kita temui, monyet, kalau pas musim dingin monyet itu dia bisa meloncat dari genteng ke genteng yang lain itu kalau musim dingin itu. Kalau enggak ditutup ya masuk rumah. Ini monyet berkeliaran. Jadi memang lebih ke Mas ya, nilai-nilai adatnya di sana ya, juga kental sekali ya. Agama, adat, nggak boleh disembelih, ya, kepercayaan. Dan kita kalau pas Idul Adha saya berkorban sapi gitu kan, saya kan harus ketemu di masjid terus
Lalu saya pernah tanya, lah nanti nyembelihnya di mana? Nah, nyembelihnya ya di dalam. Dia jadi ada di situ ada kan karena beberapa kan komplek Muslim kan. Nah, itu orang Hindu nggak berani. Tapi kalau tahu sapi ini mau disembelih, kemudian dibawa ke suatu tempat, nah itu malamnya diambil polisi, nggak jadi korban. Dan harga sapi sana murah mas, 3.500.000, 5 juta udah dapat sapi. Oh malah murah toh? Nggak Saya kira nyampe 10 juta. dengan dianggap ini hewan suci malah jadi mahal gitu ya. Saya iuran kalau dirupiahkan tuh cuma 500.000. Waktu itu udah dapat sapi 7 orang, berarti sekitar 4 juta, 5 juta udah sapi yang bagus. Dan sapi itu nggak ada yang mau, karena dikasihkan ke orang Hindu nggak mau makan, kecuali dia kita bohongin tuh, kita kasih daging mutton tuh kan kambing ya, itu ternyata beef. Dan mereka nggak makan sapi, ada yang vegetarian, orang Sikh itu yang nggak makan daging lagi, ya makanya sayur-sayuran tok, tapi ya bisa gemuk. Ini yang orang makan sapi kan orang Muslim. Kemudian kalau saya pengen beli daging sapi, itu berarti saya harus ke komplek Muslim gitu. Dan saya masak sapi juga harus perasaan dengan ibu kos saya, karena anak ibu kos saya adalah orang Hindu. Dan saya tidak memperlihatkan kalau saya lagi masak sapi ini kan enggak. Dan sana termasuk binatang yang disucikan, sapi itu. Begitu Mas Suci. Jadi unik ya. Teman saya bilang kamu nggak boleh bunuh tikus lah. Gimana? Tikus saja nyuri makanan saya, masa nggak boleh bunuh tikus? Bahkan di India itu ada candi khusus dalamnya tikus. Iya, banyak sekali itu. Itu kan Mas Elsa pernah tuh. Coba googling Mas Suci ya, candi selain candi Kama Sutra loh ya. Kalau candi Kama Sutra itu ada di Khajuraho itu. Reliefnya tentang Kama Sutra. Ini ada candi tikus. Jadi candi di dalamnya tikus. Nanti kalau Mas Suci masuk menemukan tikus-tikus itu, ada tikus putih, nah itu Anda beruntung. Oh gitu. Ya. Berarti bawa tikus putih aja kalau. Iya, ya kalau berani megang tikus, Wong sampai sana aja tikusnya berkeliaran gitu. Iya gitu kan bedanya gitu. Ya. Tapi bagi orang sana tikus itu dikasih makan, disembah-sembah. Kan unik kan. Ya begitulah Mas. Banyak di sana sebenarnya. India itu kan pusat peradaban tertua di dunia, dan banyak mulai dari agama Hindu, dari bangsa Arya, kan, terus agama Buddha dari Siddhartha itu lainnya juga di India. Saya pernah bukan ziarah sih, mampir ke tempat lainnya di Patna, Bihar. Waktu mau ke ini, ini tuh Buddha lahir di sini, Siddhartha Gautama ini. Pas di ini enlightenment, pas dapat enlightenment tuh di bawah pohon beringin. Nah, itu terus ada agama Sikh, itu Sikh yang Sikh ya, Sikh itu campuran antara Muslim dan Hindu. Nah, itu Wong itu yang pendirinya itu ya pernah ke Mekah ya kan, terus pulang tapi bawa agama Sikh. Terus ada dulu terkenal, Sai Baba itu terkenal dulu. Sai Baba ya, bisa menghidupkan orang mati. Wah itu kalau Sai Baba foto-fotonya di tempat saya dikasih kalung bunga, terus dikasih dupa. Oh kayak itu Mas ya, kayak dikasih kalung. Konyol kadang orang itu kan. Nah, terus sana kan juga ada agama apa itu yang di Gujarat itu ya, Ahmadiyah, macam-macam. Oh ya, Ahmadiyah ya dari India. Ya, dan orang Sikh itu. Ghulam Ahmad. Dan jangan dikira yang pakai gamis itu semuanya orang Muslim ya. Yang pakai gamis itu orang Sikh juga pakai gamis. Pakai gamis masuk gereja, masuk tempel juga ada pakai gamis ya. Kalau pakai gamis, pakai peci, nah itu baru orang Muslim. Pakai gamis jenggotan belum tentu orang Muslim. Itu kayak kalau Mesir misalnya pakai kerudung belum tentu Islam juga masih Islam. Iya. Belum tentu ya. Belum tentu juga. Karena memang cara berpakaian semacam itu. Ya betul ya. Dan tadi hukumnya kalau di India ya ada hukum yang negara dan ada hukum agama itu yang mereka anut. Berarti kalau misalkan di India itu kan, kalau di Indonesia itu sudah dibedakan ya antara agama dan juga umum ya.
di Mahkamah Agung sama pengadilan agama. Pengadilan agama gitu. Ada beberapa kan kalau di Mesir itu kalau sepengetahuan saya itu sudah dijadikan satu. Jadi satu maksudnya. Kalau di India seperti apa Mas Wildan? Saya belum pernah melihat secara detail. Jadi sepertinya kalau Muslim kena perkara ya mereka di pengadilan negara. Kalau di Mesir kan dia meskipun satu tapi sumbernya adalah dari hukum Islam. Hukum Islam. Nah, sumbernya tetap dari hukum Islam. Karena memang modal penerapannya ini ya konsep syariah ya, hukum Islam lah, hukum pidana Islam. Iya, walaupun dia nggak bisa cuma kalau Mesir ya dirajam gitu, zina dirajam langsung kan nggak bisa ya, karena mereka pemerintahnya sudah republik kan. Cuman kalau masalah tadi kadang mungkin ada ya peraturan pengadilan tentang perdata ya, termasuk gugatan talak. Tapi ya coba di googling Mas Suci, nanti ditampilkan di share screen. Sekarang pengadilan India talak itu sudah hukum pidana lah. Jadi jangan macam-macam. Iya, jadi ada bedanya tuh memang ini antara India. Kalau lihat kesamaan memang Mesir itu memang banyak kesamaannya dengan Indonesia ya. Cuma kalau India memang ini agak berbeda gitu ya. Mungkin karena terpengaruh dari penjajah juga ya, dari Inggris itu juga. Nah kadang seperti itu yang orang Islam nggak terima. Misalkan parlemen India kan merilis undang-undang yang pidanakan umat Muslim berlaku cerai, itu kan jadi pidana kan. Tapi umat Muslim nggak terima. Nah itu kan urusan pribadi misalkan semacamnya. Nah, jadi kontroversi itu ada. Nah itu problemnya memang. Tapi kalau lihat dari hukum pidana di India, itu kan sampai jadi rujukan ke negara-negara lain ya. Bahkan sampai di ya negara tetap ini ya, dari persemakmuran dari Inggris itu, Singapura juga. Ya Mas, ya karena mungkin kasusnya yang kompleks ya. Orang India itu benar. Masalah ada kompleks, berbagai ras, suku, berbagai agama, dan di mata uangnya itu. Benar. Mata uangnya itu saya tunjukkan. Mata uangnya itu ada banyak tulisan. Nah, ini mata uang. Nah, rupiah Mas ya. Rupiah. Ini kan banyak tulisan ini ya. Apa namanya? Iya ya. Ada berapa bahasa, berapa skrip lah. Ini artinya sama 1.000 rupiah. tapi aksara Jawa, berapa, Mbak? Bali, aksara Sunda itu mereka lebih bangga. Saya tanya teman saya atau masyarakat di Jawa Tengah misalkan, kalau sana di Andhra, di Telangana, kamu tahu nggak kalau India itu bahasa resminya apa? Ya bahasanya Hindi, tapi saya nggak suka bahasa Hindi. Saya lebih bangga dengan bahasa Telugu misalnya. Kalau yang keturunan Muslim lebih suka dengan bahasa Urdu itu. Dan mereka itu sebenarnya yang India, bahasa Hindi itu kan untuk India Utara, India Selatan mereka. Mereka kadang satu papan itu berlaku 4 bahasa. Hukum juga begitu, dibahasakan dengan skrip yang berbeda-beda, Mas. Nah, ini kalau boleh saya share lagi, ini ada 4 bahasa di sini. Bahkan di bandara pun Anda akan disambut dengan 4 tulisan, 4 bahasa. Nah. Berarti menguasai bahasa India aja nggak cukup Mas ya, ke India? Menguasai bahasa Inggris itu yang sudah cukup. Kalau bahasa lokal nanti, kalau bahasa Hindi itu kan sebenarnya hampir sama kok, cuman skripnya itu yang beda-beda itu yang kadang saya nggak tahu. Kalau sudah ke Maharashtra, ke yang pedalaman tuh nggak ada Inggrisnya, jadi saya bingung, nggak bisa membaca itu maksudnya apa. Oh ini Mas ya. Nah, itu sebenarnya sama airport village ya. Bahasa Hindi yang atas, yang bawah bahasa Telugu, yang bawah lagi bahasa. Tulisannya hampir sama gitu Mas ya? Tulisannya beda. Yang beda. Pakai huruf Latin, yang dua Hindi, Sanskrit, yang ketiga
itu yang keempat huruf Arab, Arapegon itu. Kalau kita klasik Jawa itu kan pakainya itu kan Arapegon dari pondok-pondok ya seperti itu. Tapi bunyinya Hindi, bunyinya Jawa. Tidak nulisnya. Undang-undang juga begitu di translate gitu. Kalau enggak ya nggak paham mereka itu. Dan undang-undang seperti itu kan kadang nggak menyentuh di kalangan bawah. Kalau kalangan bawah itu ya namanya kastanya bawah ya. Jadi ya, mereka itu kalau nggak cocok itu bisa jadi langsung bunuh diri, Mas. Ada case apa gitu kan. Ada movement apa-apa gitu. Mereka nggak cocok. Mereka itu dengan cara bunuh diri, gantung. Terjun dari atas. Oh, angka bunuh dirinya berarti lumayan tinggi, Mas ya? Angka bunuh dirinya dulu waktu ke sana lumayan tinggi. Ya. Tapi sekarang nggak tahu. Nah, kadang cara berpikir mereka itu di sisi lain modern, tapi di sisi lain juga masih tradisional. Karena ya itu karena banyak pergulatan di apa ataupun bahan-bahan hukumnya itu terlalu banyak di sana di India. Ya. Gitu, benar. Orang India juga tersebar ke berbagai belahan dunia seperti orang Cina. Mereka ada yang kerja di Amerika, jadi CEO Google, macam-macam. Kita pintar banyak IT-nya itu. Tapi kalau yang pedesaan, yang kasta itu kan mereka apa namanya kolot gitu. Yang pintar ya pintar. Yang kaya ya makin kaya, banyak artis-artis yang kaya. Yang miskin ya rumahnya Sarukan tuh satu state ya satu provinsi di Mumbai itu ada juga tempat tumbuh. Yang satu apartemennya misalkan semalam aja berjuta-juta, yang satunya hanya tinggal di pinggir kali, tinggal di bantaran railway, di bantaran. Banyak lah itu hukum nanti disesuaikan lah kalau gitu. Iya benar sekali. Karena kan ada aturan yang teman saya yang kuliah S3 itu ternyata dia malah dibiayai dapat beasiswa karena kastanya rendah. Beda dengan yang kastanya tinggi malah nggak dikasih beasiswa. Oh jadi kalau kastanya rendah malah ini Mas ya? Kastanya rendah itu kebijakan pemerintah, kasta rendah dari sana gitu. Ada peluang beasiswa doktor. Kalau kastanya tinggi walaupun pintar ya belum tentu. Karena beasiswanya tidak memandang ya kemampuan, dia juga memandang kasta juga sebenarnya. Karena mungkin ada yang memperjuangkan di parlemen itu bahwasanya orang kasta itu harus nah itu penting ya kalau dicontoh di Indonesia ya. Di perwakilan. Jadi yang kaya udah ikut beasiswa gitu. Ya, saya pernah ngadakan seminar buku juga di India, Mas. Cuman saya nggak tahu udah disahkan belum ya. Jadi seminar tentang RUU perbukuan. Kan buku-buku di India itu murah, Mas. Buku-buku Cambridge, Oxford gitu. India bisa mencetak buku dengan harga murah karena apa? Karena bukunya sama dengan yang ada di UK, tapi kertasnya aja yang beda. Kertasnya kertas buram. Oh, jadi ini Mas ya, apa KW-KW gitu Mas ya? Bukan KW, dia dapat lisensi dari Cambridge, dari Oxford. Memang dicetak Indian edition itu bisa dijual dengan harga murah. Isinya sama, covernya sama, kertasnya aja yang lebih tipis dan cetaknya sama, bukan KW. Kalau KW kan luntur di ini. Iya. Dia juga menghargai copyright, tapi masing-masing state itu punya perwakilan Cambridge, Oxford begitu kok. Nih saya dulu pernah ngundang Mas Ahmad Fuadi ini untuk sama Pak Dubes. Oh. Ahmad Fuadi. Oh iya. Dan dulu Utut yang 5 menara. Itu kan dulu kan awalnya kita ketemu di Delhi. Wah ini bagus nih. Mereka kan biasalah anggota DPR itu Utut terus almarhum udah almarhum ya. Pak Komar Utut itu kan survei ke India jalan-jalan sambil kenapa sih kok di India itu buku-bukunya murah? Mereka itu mau membahas RUU tentang perbukuan nasional. Jadi supaya standar gitu Mas harganya gitu. Supaya harganya standar, mengatur penerbitan buku, oplah buku dan lain sebagainya. Nah itu kita kritisi, jadi kritisi ya, termasuk mengundang perwakilan Cambridge, Oxford, mengundang Pak Dubes dan lain sebagainya. Pak Ahmad Fuadi, ya. Dan ternyata ya ketemu di situ. Nah, tapi kan ya kita serahkan kepada anggota DPR ya. Kalau misalkan belum masuk prolegnas ya mereka
nggak akan memperjuangkan dengan cepat. Padahal buku ini kan sekarang kan sudah berkembang pesat. Dan itu penting kan. Mungkin mereka nggak menganggap penting ya itu hal yang lain. Tuh mungkin Mas Irsad pernah bergabung juga di PPI ya. Jadi juga sudah tahu di PPI itu kan jaringannya kan banyak, PPI dunia. Saya juga pernah di UT Bangkok. Terus ya senang gitu dapat teman-teman dari seluruh dunia. Dan mereka rata-rata itu kan yang perwakilan Indonesia itu Mas ya, Persatuan Perhimpunan Pelajar Indonesia di dunia. Itu radio khusus. Itu ada radionya, ada tips-tipsnya, ada kalau. Jadi kalau sebenarnya saya ikutnya di radio. Oh di radio ya Mas Syahya ya. Iya. Berarti kenal Pak Susanto itu ya, Bang Santo penyiar itu. Terus si Andra di Jerman. Ya, itu kita sering ketemu. Kalau ketemu ya kita minta SPPD dari Kedubes lah biasanya. Itu ke sana. Ya, ke sana jalan-jalan. Saya punya teman juga ketua itu Persatuan Pelajar juga, tapi di Korea Selatan. Sebenarnya kalau pengen tanya rujukan belajar yang tepat itu ya melalui wadah PPI itu, karena mereka itu masih punya anggota orang yang tinggal di sana dan mereka di webnya itu ada ini loh tipsnya kalau kamu pengen survive di Korea, pengen survive di Rusia, pengen survive di India, pengen survive di Jerman gitu. Jadi ya kalau kita nulis buku kemudian kita diterbitkan kan otomatis udah nggak up to date lagi. Iya benar. Langsung kontak saja yang masih di sana, gampang sekali kan. Saya tuh ke India itu beda loh beasiswanya dengan beasiswa ke Amerika kan. Saya pernah ke Amerika tapi pakai dulu beasiswanya 3 bulan ya kayak Fulbright Junior itu. Di sana ini ada pengantarnya, ada yang ngantar kita rombongan. Kemudian saya seangkatan sama Mas Zaki Ahmad itu Bukalapak. Jadi sampai sana kemudian kita ikut kursus bahasa Inggris, kita jalan-jalan, wah kita kayak kamu. Tapi kalau di India enggak. Kamu saya terima di India, terus kamu silahkan datang ke sini, harus nyampe di sini tanggal ini, kamu jalan sendiri, bahkan kamu keluarkan duit sendiri, kamu talangi dulu nanti sampai saya ganti. Diganti. Seperti itu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu waktunya, Mas Irsyad dan Mas Wildan. Terima kasih sekali sudah banyak sharing-sharing dan berbagi ilmu. Mas Irsyad dengan pengalamannya di Mesir sebagai negara yang tua ya Mas Irsyad ya, termasuk tua sekali ya untuk perkembangan peradabannya benar sekali. Sangat tua sekali Mesir. Kemudian Mas Wildan dengan keanekaragaman hukum di India, juga banyak sekali pengalamannya di sana, telah berbagi. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Ini sebenarnya agenda ini Mas dosen tamu, jadi di setiap semester saya itu mengagendakan 1 kali dosen tamu gitu. Kalau kemarin itu membahas tentang terorisme, jadi ngundang Mbak Religia Mujahid itu. Dan dia meneliti tentang terorisme dulu. Nah, sekarang ini sesinya tentang hukum pidana di luar negeri, terutama di negara-negara Muslim. Yaitu mata kuliah, judul mata kuliah, Mas. Ya, sebenarnya memang perlu Mas pengalaman keluar. Iya. Saya dulu sebenarnya niat saya belajar ke India itu cuma pengen naik haji. Karena ini Mas lebih murah gitu ya ke sana. Bukan, kan dulu ada Temus. Temus itu tenaga musim haji. Ternyata setelah saya ke sana, kuota untuk orang mahasiswa India udah nggak ada. Jadi ya mahasiswa Al-Azhar. Nah, dan itu pun diseleksi kan. Gitu. Saya malah mengundurkan diri Mas Wildan. Nah itu. Iya. Itu pengen itu. Tapi kalau mau berangkat haji sendiri kok juga haji nekat itu sudah lama nanti, walaupun saya sudah sampai India Gate di Mumbai itu udah, wah ini nyebrang sudah Mekah ini Arab. Nah, tapi kan
Saya kan nanti kena imigrasi dan macam-macam. Jadi kuliah Ribet gitu, Pak. nggak selesai kan, nah itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin nanti ada waktunya. Mungkin yang penting udah daftar dan nanti 23 tahun 30 tahun lagi kayaknya. Amin. Ya kali aja nanti dapat apa namanya visa kerajaan Mas Wildan sebagai pengganti. Harus jadi rektor dulu nanti. Kalau jenengan Iya. Bisa, Mas. undangan. Itu tuh tamu undangan sih, visa 1 lembar kertas berangkat. Kan kita ada ini ya, ada apa slot untuk apa jadi pendamping haji juga kan di kampus kita. Tapi kan? pasti yang terpilih Pak itu Rial Fuadi. Iya, nggak tahu kenapa ya. Masa haji berkali-kali ya. Saya Mas Irsad, Mas Suciani kan bisa kan itu belajar manasik itu bisa kok dipelajari. Iya itu. Manasik membaca Al-Quran, ya kan. Saya juga pernah ikut manasik Pak D saya, sebenarnya cuma seperti itu. Iya, nggak begitu ini. Iya. Ya, Mas Irsad tuh lebih pengalaman tuh. Nah, ya. Udah biasa. Pengalaman bawa jemaah banyak. Jemaah umroh ya Mas. Umroh tapi umroh. Kalau haji sudah? Haji belum. Haji belum. Tadinya ya itu pas mau ikut yang Temus tapi kita mengundurkan diri. Oh, nah ya ada kadang belum rezekinya ya begitu. Iya. Saya nggak ikut kocokan. Ya. Saya belum pernah malahan ke benua Afrika. Dulu mau ngajak-ajak ke Mesir aja yang diajak malah yang pintar bahasa Arab ya, saya nggak pintar bahasa Arab ya. Dulu kan mau ke Mesir itu, yang saya Imam Dawud itu kan kunjungan balasan waktu saya di pusat bahasa Arab ternyata. Oh ya saya nggak bisa bahasa Arab ya. Dengan saya mau diajak lagi ke Australia nggak boleh karena masih CPNS. Ya kemarin. Nah ini Mas. Saya baca itu. Terus saya balas dendam, ada short course family studies ke Australia, ya udah saya daftar. Yang kemarin itu Mas ya? Karena COVID. Ditunda ya Mas berarti Mas ya? Ditunda, ya nggak tahu. Ditunda. Nggak karena COVID itu, jadi Newcastle nggak ngasih izin, bordernya belum dibuka. Iya, nggak tahu nih sampai kapan. Semoga aja sebetulnya kasusnya. Ya udah. Gimana? Ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nanti sama Mas Suci boleh, sama Mas Irsad pergi kemana? Siap. Saya kemarin sebenarnya mau ke diajak teman-teman ke Korea. Wah ini sudah. Sama itu teman-teman di rektorat. Jalan-jalan doang sih. Sebelum pandemi. Oh, iya. Cuma ya ada pandemi ya. Kenapa? Oh belum sampai. Jadi ada pandemi terus nggak jadi Mas. Nggak berani. Ada pandemi itu nggak berani ngambil resiko lah ke sana. Iya betul. Ya mungkin begitu saja Mas Irsad, Mas Wildan. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah banyak berbagi ilmu, sudah berbagi ilmu juga nanti sama teman-teman mahasiswa juga. Mungkin dari saya begitu saja, nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi ya cuma terima kasih saja dari saya. Ya semoga nanti bisa Mas itu. Saya belum pernah lihat rupiah ya seringnya. Oke, begitu saja. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya begitu saja selaku host dan juga dosen hukum pidana Islam di UIN Radhi Mas Said. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Irsad dan juga Mas Wildan sudah berbagi ilmu di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Ya Mas, terima kasih Mas sudah Mas Irsad.